Bab 1511. Chen Yuan melangkah maju, begitu dekat dengan ujung dunia. Meskipun ruangnya terhalang, mustahil untuk bergerak di kehampaan. Namun, rahasia ruang seperti begitu dekat dan jauh tidak dibatasi ketika Chen Yuan telah memahami hukum ruang hingga 100% di lantai 7. Dia melangkah maju, mengecilkan ruang menjadi 1 inci. Hanya dengan 1 langkah, puluhan miliar kilometer langsung tertutupi. Setelah beberapa langkah berturut-turut, Chen Yuan langsung berjalan ke area inti tempat pasukan iblis berkumpul. Dan kedua kakinya menginjak atap Istana Kaisar Iblis. Istana Kaisar Iblis ini adalah artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9. Dan itu adalah artefak peradaban tingkat 9 tipe istana. Aula ini bisa besar atau kecil. Luas maksimumnya dapat melebihi 500 juta kali luas bumi. Ia dapat menampung pasukan 1 triliun iblis yang berkumpul di Istana Kaisar Iblis. Aula ini dilengkapi dengan pertahanan tak terbatas dan dapat membentuk benteng perang. Jika itu adalah pasukan 1 triliun iblis, masukkan kekuatan sihir secara bersamaan. Bentuk formasi iblis. Kekuatan dahsyat yang meletus dari Istana Kaisar Iblis hampir menghancurkan langit dan bumi, sebanding dengan pukulan dari seorang dewa. Kaisar Iblis Junxie tidak hanya mencapai tingkat setengah dewa dalam kultivasinya sendiri. Ia juga memiliki Istana Kaisar Iblis dan pasukan iblisnya yang berjumlah triliunan, sehingga ia tak terkalahkan. Tidak takut pada kaisar kosmik manapun. Prestisenya mengguncang miliaran bintang. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 10 kaisar iblis terkuat dari klan iblis. Tepatnya, ia seharusnya berada di 3 besar. Saat ini, Chen Yuan berada di bawah pengawasan semua orang. Melangkah ke atap Istana Kaisar Iblis. Ini adalah penghujatan terhadap Dewa Iblis. Beraninya kau menginjak kuil klan iblis, kau mencari kematian. Pencuri anjing, beraninya kau menodai kuil, apakah kau benar-benar tidak memperhatikan prajurit iblisku? Beraninya kau menerobos masuk ke kamp pasukan iblisku sendirian, kau mencari kematian. Ayo kita pergi bersama, singkirkan anak manusia ini. Dia ingin menggunakan kekuatan Kaisar Dewa Kesengsaraan Iblis untuk membasmi pasukan iblis kita dengan darah. Pencuri ini memiliki niat jahat, jadi bunuh dia dengan cepat. Jelas sekali. Para jenderal iblis juga bukan orang bodoh. Dia bisa melihat niat jahat Chen Yuan hampir seketika. Dia ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan dewa untuk menyebabkan kerusakan mengerikan pada lawan. Bukannya belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Ini adalah pertarungan putus asa yang melukai 1000 musuh dan melukai diri sendiri 800. Tapi ingin melakukannya, itu tidak mudah. Ada elemen yang sangat penting di dalamnya. Yaitu, sebelum malapetaka datang, Anda harus memastikan bahwa Anda masih hidup. Hanya ketika Anda masih hidup dan Kaisar Dewa Muji merasakan aura mereka yang telah melewati malapetaka, barulah malapetaka itu akan diturunkan. Jika Anda mati, kesengsaraan dewa akan otomatis menghilang. Jadi selama Chen Yuan terbunuh, malapetaka ilahi ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak percaya kau bisa selamat dari pengepungan ratusan juta tentara iblis. Detik berikutnya, Chen Yuan dimobilisasi dan menyerang. Panah iblis langit yang tak terhitung jumlahnya menghujani Chen Yuan seperti tetesan hujan. Chen Yuan berdiri diam. Biarkan panah sihir itu meledak liar. Dia tidak berkedip sedikit pun. Ia memiliki tubuh lapis baja yang tak dapat dihancurkan, yang mengurangi kerusakan serangan hingga 90%, dan juga dapat menyerap kekuatan serangan lawan dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Gelombang ini tidak hanya tidak terluka, tetapi juga dipenuhi dengan gelombang energi. Keren. Serangan terus-menerus, itu berarti energi terus-menerus. Tentu saja, masih ada luka. Bagaimanapun, itu bukan pengurangan kerusakan 100%. Melihat Chen Yuan dikepung dan dipukuli. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut Junxie Mohuang. Dia tidak melakukannya sendiri. Menghadapi serangan yang menutupi seluruh area seperti ini, dia mungkin bahkan tidak mampu menahannya. Anak bodoh, berani memasuki Istana Kaisar Iblis. Sekarang kau sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Kaisar Iblis Junxie terfokus. Dia melihat energi iblis yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari Istana Kaisar Iblis. Energi itu langsung berubah menjadi penghalang energi iblis, menyegel Chen Yuan di dalam Istana Kaisar Iblis. Ding! Terdeteksi bahwa host sedang dikepung, dan dia telah menderita kerusakan berat. Harap gunakan 1000 juta poin penguatan untuk memperbaiki dirinya. Perbaiki. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin peningkatan host yang tersisa saat ini adalah 492.560.000. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Chen Yuan dikepung dan dipukuli selama 10 menit. Di bawah gempuran dahsyat pasukan ratusan juta iblis, dia seperti tidak terjadi apa-apa.
Awan malapetaka yang berkobar berkumpul dengan panik di kehampaan alam semesta, dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk. Kali ini jangkauan yang dicakup oleh awan perampokan. Ternyata lebih dari 1 tahun cahaya. Hati Kaisar Iblis Jun Xie bergetar hebat. Apakah ini kesengsaraan iblis Kaisar Dewa Penghancur tak terukur? Mengejutkan. Mengerikan. Kaisar Iblis Jun Xie tampak bingung. Dalam keadaan normal, kesengsaraan iblis Kaisar Dewa kira-kira dibagi menjadi 9 tingkatan. 1 putaran adalah yang terendah, hanya 9. 9 putaran adalah yang tertinggi, dengan 81 jalur. Tapi itu hanya kasus umum. Ada beberapa Kaisar Dewa Kosmik khusus yang akan muncul dalam 99 atau bahkan 108 jalur ketika mereka melewati bencana. Karena kekuatannya terlalu tirani, kekuatan Senji bahkan lebih kuat. Poin ini dapat dinilai secara kasar berdasarkan area yang dicakup oleh awan perampokan. Kaisar Iblis Jun Xie miliknya sangat berbakat. Ketika dia melewati cobaan tahun itu, yang dia lewati adalah 108 cobaan iblis Kaisar Dewa. Bahkan seseorang sekuat dia hampir kalah saat itu. Menurut legenda, ada salah satu cobaan iblis Kaisar Dewa yang paling mengerikan, yang dikenal sebagai cobaan iblis Kaisar Dewa Penghancur tak terukur. Awan dahsyat ini meliputi lebih dari 1 tahun cahaya. Akan ada total 99 petir sihir penghancur dunia. Ditambah juta petir langit ungu. Berubah menjadi ladang ranjau tak terbatas. Jangan bilang kau adalah orang yang melewati bencana. Tetapi semua makhluk hidup dalam jangkauan Ji-Yun akan sepenuhnya musnah. Di bawah medan petir tak terbatas, abu akan musnah. Ini sama sekali bukan melewati bencana, tetapi menghancurkan dunia. Legenda bencana semacam ini belum pernah muncul selama ratusan juta tahun. Apa kau bercanda? Chen Yuan bersembunyi di istana Kaisar Iblis saat ini. Tidak masuk akal, bajingan. Kau benar-benar ingin menggunakan istana Kaisar Iblis milikku untuk membantumu mengatasi cobaan ini. Aku ingin kau mati. Raja Iblis Jiangshai menyerang lagi. Guncangkan galaksi dengan 1 jari. Aku melihat dia menunjukkannya. Petik 2. Galaksi bergetar. Sebuah jari sihir raksasa menunjuk ke arah Chen Yuan dengan momentum yang mampu menghancurkan galaksi. Tubuh Chen Yuan langsung membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Di istana Kaisar Iblis, tampaknya ada energi iblis yang mengerikan yang menahannya. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah terluka parah, harap gunakan 1000 juta poin penguatan untuk memperbaiki diri. Perbaikan. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin penguatan tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 482.560.000. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Ini, bagaimana mungkin? Kaisar ini menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat melukai Kaisar Dewa setengah langkah yang belum berhasil melewati bencana. Apakah kau mengenakan baju zirah tertinggi peradaban tingkat 9? Sial! Kaisar Iblis Jun Xie menghembuskan napas dengan bau di tempat. Makhluk anjing ini terlalu menyedihkan. Dia sebenarnya mengenakan baju zirah pertahanan peradaban tingkat. Boom! Sebuah ledakan keras. Guntur bergemuruh. Pada saat ini, guntur ungu tak berujung turun dari galaksi. Sebanyak juta guntur langit ungu, masing-masing seperti naga guntur penghancur dunia, turun dengan dahsyat. Seketika mengubah galaksi, yang berjarak 1 tahun cahaya penuh, menjadi neraka guntur. Menyelubungi tanpa pandang bulu. 5.000 miliar tentara ras iblis, termasuk miliaran pasukan mekanik yang dibawa oleh Chen Yuan, semuanya diselimuti neraka guntur. Tak satu pun yang lolos. Tak seorang pun menyangka bahwa kesengsaraan iblis Kaisar Dewa ini akan begitu mengerikan, seperti menghancurkan dunia. Bab 1512. Naga petir langit ungu, juta menyapu dengan liar. Sebuah galaksi seluas 1 tahun cahaya berubah menjadi ladang ranjau tak terbatas. Dalam sekejap, ratusan miliar legiun iblis musnah hingga 90% dalam sekejap. Hanya 1% yang selamat. Tianwei sangat luas. Kekuatan alam tak terbendung. Bahkan prajurit ras iblis tingkat galaksi, di bawah bencana semacam ini, hanya bisa berubah menjadi abu. Bahkan penguasa alam semesta seperti semut di bawah bencana yang tak terukur seperti itu. Untungnya, Chen Yuan telah membawa Wang Cai ke dunia kerajaan dewa sejak lama. Kalau tidak, aku khawatir Wang Cai tidak akan bisa melarikan diri. Tidak. Pencuri anjing, kau menyebabkan ratusan miliar prajurit klan iblisku jatuh di sini, kaisarku tidak cocok denganmu. Pergi ke neraka. Kaisar Iblis Jun Xie benar-benar marah. Matanya merah darah. Niat membunuh melonjak di seluruh tubuhnya. Aku tak sabar untuk menghancurkan Chen Yuan menjadi abu. Namun, lawannya dipersenjatai dengan baju besi artefak peradaban tingkat, jadi saya khawatir akan sulit untuk membunuhnya untuk sementara waktu.
Pertahanan sesat itu benar-benar tak berdaya. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dia hanya bisa melepaskan belenggu Istana Kaisar Iblis. Cepat usir pencuri anjing ini dari Istana Kaisar Iblis. Istana Kaisar Iblis adalah artefak kelahirannya. Jika Istana Kaisar Iblis rusak oleh malapetaka Kaisar Dewa, dia mungkin juga akan terluka. Detik berikutnya, sebuah kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba datang dari Istana Kaisar Iblis. Itu seperti meremas ruang, mencoba memeras Chen Yuan keluar dari Istana Kaisar Iblis. Dewa ini ada di sini, bagaimana dia bisa pergi dengan mudah? Chen Yuan mengangkat tangannya dan mengorbankan kunci iblis Dewa Awal Mutlak, dan dengan rantai ini, mengikat pilar sihir inti Istana Kaisar Iblis. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis Jun Xie menggunakan kekuatan sihirnya yang tak terbatas, dia tetap tidak bisa mengusir Chen Yuan. Boom! Guntur bergemuruh. Akhirnya, petir iblis pemusnah dunia pertama menghantam Chen Yuan. Petir iblis penghancur dunia ini, dibawa berkah jutaan awan ungu, menjadi sangat menakutkan. Hanya petir pertama saja. Ia mengandung 100% makna mendalam dari hukum petir di lantai 7. Petir menyambar. Aku melihat pilar dunia Milei sepanjang 500 km dan setebal 3000 meter melesat turun dari 9 langit. Pilar itu menghantam Istana Kaisar Iblis. Menghadapi petir yang begitu dahsyat, Istana Kaisar Iblis hanya bisa mengaktifkan pertahanannya secara pasif. Jika tidak, kau akan menderita bencana. Boom! Terdengar suara keras, dan Istana Kaisar Iblis bergetar. Tubuh Jun Xie Mo Huang gemetar, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan sihirnya telah lama menyatu dengan Istana Kaisar Iblis. Jika Istana Kaisar Iblis terluka, dia juga akan terluka. Ah! Kau anak manusia yang hina dan tak tahu malu, berani membiarkan Kaisar menghalangi perampokan untukmu, aku sangat marah. Jun Xie Mo Huang merasa kejam di dalam hatinya. Dia benar-benar mencabut pilar sihir inti. Hal terpenting di Istana Kaisar Iblis adalah 108 pilar sihir inti. Jika satu dicabut, formasi iblis surgawi tidak akan bisa beroperasi. Hampir sama dengan memotong lengan. Tapi ini lebih baik daripada harus melakukan perampokan bersama pencuri anjing Chen Yuan ini. Tidak semudah itu untuk melepaskan diri dari tempat duduk ini. Pengunci dewa dan iblis awal mutlak, ikat untukku. Detik berikutnya, pengunci iblis ilahi awal mutlak berubah menjadi 6 rantai emas lagi, melilit ke 6 pilar iblis surgawi sekaligus. Boom! Guntur kesengsaraan mengerikan lainnya menghantam. Istana Kaisar Iblis, yang berukuran juta kilometer dan puluhan ribu kali lebih besar dari Istana Surgawi, bergetar hebat akibat guntur. Puff! Jun Xie Mo Huang memuntahkan seteguk darah di tempat. Sialan, kau terlalu kasar. Apakah kau anjing gila? Jika kau ingin mati, seret aku untuk mati bersamamu. Jun Xie Mo Huang menjadi kejam. Dia tiba-tiba mengeluarkan 6 pilar iblis surgawi. Chen Yuan menemukan bahwa ada banyak kristal aneh yang tertanam di pilar iblis surgawi. Aku baru menemukannya ketika mendekat. Benda ini sebenarnya kristal alam semesta primordial. Satu pilar iblis surgawi memiliki setidaknya 1000 kristal kosmik purba yang tertanam di dalamnya, dan 7 pilar iblis surgawi memiliki setidaknya 7000 keping. Ini adalah barang berharga. Tidak boleh disia-siakan. Chen Yuan memasukkan uang itu ke dalam sakunya satu persatu. Dengan sebuah pikiran di benaknya, kunci iblis dewa primordial berubah menjadi 100 ular roh emas, mengikat 100 pilar iblis surgawi. Ayo, keluarkan asap lagi. Pencuri anjing, kau mencari kematian. Kaisar Iblis Jun Xie tidak tahan lagi. Dia mengangkat pisau sihir berdarah dan menebas ke arah Chen Yuan di tempat. Kuali kekacauan, keluarlah. Chen Yuan mengorbankan kuali kekacauan untuk melindungi dirinya. Kuali kekacauan ini tidak hanya dapat digunakan untuk menekan lawan, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Bahkan sampai batas tertentu, itu tidak jauh lebih baik daripada armor abadi. Hanya saja jika Anda menggunakan kuali kekacauan untuk bertahan, Anda tidak dapat bergerak sendiri. Itu tidak sefleksibel armor tak hancur yang dikenakan di tubuh. Kaisar Iblis Jun Xie menebas pertahanan kuali kekacauan. Seketika terguncang. Apakah ini artefak peradaban tingkat 9, kuali kekacauan? Kenapa kau punya begitu banyak artefak peradaban tingkat? Sialan kau! Jika kita menganggapnya sebagai salah satu dari 10 kaisar iblis teratas dari klan iblis, dia telah berkuasa di alam semesta selama ratusan juta tahun, dan dengan identitas seperti itu, dia hanya memiliki artefak peradaban tingkat 9. Pencuri manusia anjing ini, Chen Yuan, hanya berada di tingkat yang mulia, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan 3 artefak peradaban tingkat 9? Apakah kau putra dewa sendiri? Kuali kekacauan ditambah baju besi yang tak terkalahkan. Bagaimana bajingan ini bisa membunuhnya?
Dewa setengah langkah pun tidak bisa menembus pertahanannya. Boom! Dentuman lagi. Kaisar Iblis Junxie belum pulih dari keterkejutannya. Guntur penghancur dunia bergemuruh dengan dahsyat. Bahkan dia harus menghindarinya. Cepatlah menjauh dari Chen Yuan ini, agar tidak terpengaruh oleh Ciyu. Tapi jika kau melarikan diri, biksu tidak bisa melarikan diri dari kuil. Kau, Kaisar Iblis Jiangxai, bisa melarikan diri, tetapi Istana Kaisar Iblis tidak bisa. Chen Yuan mengikat Istana Kaisar Iblis dengan kunci Iblis Dewa di masa-masa awal, dan dia tidak bisa merebut kembali Istana Kaisar Iblis dengan mudah. Mungkinkah kau benar-benar akan bertindak sejauh ini? Untuk saat ini, hanya ada satu jalan. Untuk sementara meninggalkan Istana Kaisar Iblis, dan merebut kembali roh primordialnya yang telah menyatu dengan Istana Kaisar Iblis. Dengan cara ini, bahkan jika Istana Kaisar Iblis dibombardir tanpa pandang bulu, dia tidak akan terluka. Dan pencuri anjing Chen Yuan ini mungkin tidak berhasil melewati cobaan. Ketika dia gagal melewati cobaan, dia merebut 3 artefak peradaban tingkat 9 darinya, dan menukar satu dengan 3, jadi dia tidak akan rugi. Dan Istana Kaisar Iblis juga dapat diperbaiki. Mundur selangkah. Bahkan jika dia benar-benar berhasil mengatasi cobaan, dia akan jatuh ke dalam keadaan yang sangat lemah saat itu. Semua kekuatannya akan habis. Saya khawatir pada saat itu, dia bahkan tidak akan mampu menggunakan kekuatan untuk mengendalikan artefak peradaban tingkat 9. Kaisar hanya perlu menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuh anak Chen Yuan ketika dia paling lemah, dan semua kerugian dapat dipulihkan. Mungkin rahasia memanipulasi pasukan mekanik dapat ditemukan padanya. 3 artefak peradaban tingkat 9, ditambah rahasia pasukan mekanik, kehilangan 5.000 miliar pasukan iblis bukanlah kerugian sama sekali. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Junxie tiba-tiba meraung. Keraguan-raguan akan berujung pada bencana. Roh sejati Kaisar Iblis, ambillah. Ia melihat sebuah manik sihir yang diambilnya kembali jauh di dalam inti Istana Kaisar Iblis. Detik berikutnya, seluruh Istana Kaisar Iblis tiba-tiba menjadi tak bertuan. Sekarang, beberapa penguasa ras iblis yang terhormat, yang mengandalkan Istana Kaisar Iblis untuk nyaris melawan petir penghancur dunia, telah mengalami bencana total. Seorang Raja Iblis tiba-tiba terhempas ke dahan oleh Miesika Wang Lei, dan langsung hancur menjadi abu. Tidak. Apakah Istana Kaisar Iblis tak bertuan? Baiklah, karena kau tidak menginginkannya, aku akan menerimanya dengan enggan. Teriak Chen Yuan dengan keras. Bab 1513. Kaisar Iblis Junxie hampir kehilangan akal sehatnya. Kau ambil saja. Masih meneriakkan kalimat seperti itu dengan sengaja, apakah kau sengaja membuatku jijik? Yang mulia Kaisar Iblis, selamatkan aku. Seorang Raja Iblis dengan panik meminta bantuan, tetapi misi Wang Lei tetap saja hancur menjadi abu. Tanpa perlindungan kekuatan ilahi Kaisar Iblis, seluruh Istana Kaisar Iblis benar-benar dijarah oleh petir. Setiap Raja Iblis berubah menjadi abu oleh listrik. Para Raja Iblis itu hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Pencuri anjing, jika kau tidak membalas dendam ini, aku bersumpah tidak akan menjadi iblis. Iblis darah, lari. Junxie Mo Huang meraung. Pada akhirnya, dia tetap tidak menyelamatkan bawahannya, tetapi berubah menjadi cahaya pelarian berwarna darah dan secara paksa menerobos ladang ranjau penghancur dunia. Melarikan diri di udara. Menggunakan pelarian iblis darah, dengan mengorbankan sebagian darah dan kekuatan spiritual, bahkan ketika ruang terblokir. Masih mampu melarikan diri di kehampaan. Dia langsung melarikan diri dari area yang diliputi malapetaka petir, dan melihat pilar-pilar petir mengerikan yang panjangnya jutaan kilometer dan terus-menerus menghujani. Ada beberapa ketakutan yang masih tersisa. Apakah ini benar-benar perampokan? Pilar-pilar petir itu seperti pangsit, meledak satu demi satu, tidak dapat dihentikan sama sekali. Mengerikan. Sungguh mengerikan. Untungnya, aku berlari sangat cepat, kalau tidak aku mungkin akan jatuh ke dalam malapetaka petir tak terbatas. Yang lebih mengerikan lagi adalah pencuri anjing Chen Yuan masih hidup. Jangan bilang dia bisa menahan bencana semacam ini. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menderita kerusakan berat akibat bencana petir tak terbatas, harap gunakan 1000 juta poin penguatan untuk memperbaiki diri. Perbaikan. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin penguatan tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 482.560.000. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Meskipun Chen Yuan memiliki baju besi abadi dan perlindungan tubuh tripod kacau, tapi dia masih meremehkan kekuatan malapetaka petir tak terbatas. Bencana petir yang tak terukur adalah malapetaka paling dahsyat di alam semesta. Begitu bencana ini terjadi, akan ada 10 kematian dan tidak ada yang selamat. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup.
Mereka yang melewati malapetaka tidak ditoleransi oleh langit dan bumi, dan ditolak oleh alam semesta, dan guntur tak terukur yang akan menghancurkan dunia pasti akan menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. 900 petir pertama mungkin sedikit lebih mudah diucapkan. Setelah petir ke-900, lapisan ke-8 hukum petir akan muncul. Kengeriannya, bahkan dewa penguasa alam semesta pun mungkin terluka parah. Kali ini, kesengsaraan petir tidak akan melewati kesengsaraan tanpa cedera. Malapetaka petir itu tidak mengandung kekuatan evolusi dan pemulihan. Itu semua tentang membunuh Chen Yuan. Ding. Terdeteksi. Perbaiki. Ding. Petik 2. Perbaiki. Chen Yuanzu menghabiskan 5.000 juta poin peningkatan, dan akhirnya selamat dari petir gila penghancur dunia pertama. Ketika petir ke-901 jatuh, Chen Yuan langsung terstunet. Ini. Petir ilahi kekacauan. Lapisan ke-8 hukum petir kebenaran mendalam. Sistem. Perbaiki dengan cepat. Ding. Kurangi 1.000 juta poin peningkatan dari pemilik. Ding. Kurangi 1.000 juta poin peningkatan dari pemilik. Ding. Kurangi 1.000 juta poin peningkatan dari pemilik. Hahaha. Ini sebenarnya petir dewa kekacauan. Chen Yuan, kau akan mati. Begitu petir ini menyambar, bahkan jiwa abadi dewa penguasa alam semesta akan rusak parah. Kau hanyalah anak manusia, dan bahkan kaisar dewa alam semesta pun belum mencapai tingkatan tertinggi. Bahkan jika kau memiliki 10 artefak peradaban tingkat 9, kau sama sekali tidak mungkin selamat. Memang pantas bagi orang kuat untuk memotong pergelangan tangannya. Benar saja, orang rendahan akan mendapatkan balasannya sendiri. Kaisar Iblis Jun Xie mencibir dengan mulut berkerut. Anak Chen Yuan akan segera mati. Semua artefak peradaban tingkat 9 di tubuhnya akan jatuh ke tangan Jun Xie. Gelombang ini benar-benar sepadan dengan darahnya. Ketika awan perampokan menghilang, dia segera pergi untuk mengambil mayatnya. Boom, boom, boom. Petir dewa kekacauan menghantam. Chen Yuan menghabiskan total 8.000 juta poin peningkatan sebelum akhirnya berhasil selamat dari badai petir terakhir. Ding, 1.000 juta poin penguatan telah dikurangi dari pemilik, dan perbaikan sedang berlangsung, perbaikan selesai. Ding. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini, 52.560.000. Ding. Tubuh sang tuan rumah telah ditempa dalam malapetaka petir tak terbatas, dan telah berhasil berevolusi menjadi tubuh malapetaka petir tak terbatas. Tubuh malapetaka ini tak dapat dihancurkan, tak tersentuh oleh karma, dan dapat mengendalikan semua petir di alam semesta. Tingkat tirani tubuh ilahi ini saat ini sebanding dengan seorang master ilahi. Sial, untungnya aku telah banyak memperkuat diri, kalau tidak gelombang ini mungkin akan mati. Menyeberangi malapetaka ternyata menghabiskan begitu banyak poin penguatan. Jika dikatakan bahwa menggunakan 1 poin penguatan sama dengan menghidupkan kembali orang mati, dan kembali ke keadaan penuh, kekuatan tubuh fisik juga akan meningkat sekali. Chen Yuan telah menghidupkan kembali setidaknya 40 kali dalam gelombang ini. Dengan tambahan 2 artefak pertahanan peradaban tingkat 9, mereka akhirnya berhasil melewati cobaan. Keanehan malapetaka petir ini dapat terlihat. Bagaimana dengan irigasi dari sumber alam semesta, mengapa tidak? Chen Yuan mengerutkan kening. Saat ini, dia sudah menjadi pembangkit tenaga tingkat pertama Kaisar Dewa, menunggu keberhasilan cobaan, sumber alam semesta akan mengairi, menyedot gelombang, dan menerobos dengan cepat. Tetapi setelah awan perampokan menghilang, dia menunggu selama 1 jam penuh, tetapi sumber irigasi tidak datang. Sepertinya dia menjadi target. Atau dikatakan bahwa tidak ada hadiah pasca cobaan sama sekali untuk Kaisar Dewa penghancur dunia yang tak terukur dalam cobaan iblis. Pengaturan cobaan petir pemusnah dunia itu sendiri adalah untuk menghilangkan bitah di alam semesta. Hahaha, tanpa penguatan sumber, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak manusia ini telah mati di bawah petir dewa kekacauan terakhir. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa selamat dari petir cobaan terakhir, yang menunjukkan betapa menakutkannya latar belakang anak ini. Sayang sekali cobaan itu gagal pada akhirnya. Kunci iblis dewa primordial, kuali kekacauan, dan armor abadi semuanya milik kaisar ini. Meskipun istana kaisar iblis telah rusak parah, gelombang ini masih menguntungkan. Kaisar Iblis Jun Xie sangat gembira di dalam hatinya. Benar saja, semuanya berjalan sesuai harapannya. Pada akhirnya, putra Chen Yuan bunuh diri di tengah gelombang. Jika dia tidak mati, miliaran tahun dari sekarang, dia akan menjadi masalah serius bagi klan iblisku. Kaisar Iblis Jun Xie merobeknya dengan tangannya yang besar. Ruang hancur. Dia bergerak dalam sekejap, melintasi jarak 1 tahun cahaya, dan bergerak menuju pusat penderitaan Chen Yuan. Ini untuk mengambil keuntungan. Pasukan mekanik Chen Yuan dan pasukan iblisnya yang berjumlah 5.000 miliar telah sepenuhnya dimusnahkan. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Hanya dia,
Kaisar Iblis, yang selamat sejak lahir. Gelombang ini datang untuk membersihkan medan perang. Dia harus mampu menuai hasil yang besar. Chen Yuan melihat bahwa sumber air belum datang untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bisa memurnikan istana Kaisar Iblis terlebih dahulu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan aroma harum. Tiba-tiba, sebuah ledakan fluktuasi ruang datang. Terlihat bahwa Kaisar Iblis Jun Xie, yang telah melarikan diri, telah kembali. Kaisar Iblis Jun Xie memandang Chen Yuan yang masih utuh. Juga kebingungan. Kedua belah pihak saling menatap. Pencuri anjing, apakah kau masih hidup? Ketika Kaisar Iblis Jun Xie melihat bahwa Chen Yuan tidak hanya hidup, tetapi juga sedang memurnikan istana Kaisar Iblisnya, dia langsung marah. Niat membunuh yang mengerikan melonjak lagi. Patua Jun Xie, bukankah kau melarikan diri? Berani-beraninya kau kembali. Aku baru saja melewati bencana, dan aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Sekarang kau kembali untuk mengantarku sendiri, maka jangan pergi, kata Chen Yuan dingin. Anak sombong, jadi apa masalahnya jika kau telah menembus tingkat Kaisar Dewa Alam Semesta, seorang Kaisar Dewa peringkat pertama, Kaisar akan membunuhmu seperti anjing. Bab 1514. Berisik. Kaisar Iblis kecil, berani bertindak lancang di depan Kaisar ini. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu cara menulis huruf mati. Chen Yuan memegangnya dengan satu tangan. Menghadapi Master Dewa setengah langkah, ada jejak penghinaan yang kuat di matanya. Ekspresi angkuh ini benar-benar terlalu sombong. Menggertak. Kau baru saja berhasil melewati cobaan, dan aku khawatir kau telah membayar harga yang sangat menyakitkan untuk bertahan hidup dari cobaan petir penghancur dunia yang tak terbatas. Apakah kau pikir Kaisar ini tidak bisa melihatnya? Dengan kekuatan basis kultivasimu, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup dari bencana seperti itu. Bahkan jika kau memiliki harta rahasia yang tak tertandingi, harganya tak terbayangkan. Kaisar Iblis Jun Xie menebak dengan benar. Chen Yuan memang membayar harga yang sangat mahal. Tapi dia tidak jatuh ke dalam periode kelemahan, sebaliknya, dia berada dalam keadaan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam pandangan Jun Xie Mo Huang, Chen Yuan tidak mengancam. Paling-paling, anak ini tak tertandingi dalam pertahanan. Ada dua perlindungan tubuh artefak peradaban tingkat 9, sungguh sulit untuk membunuhnya. Tapi dalam hal kekuatan serangan, dia benar-benar tak sanggup melihatnya. Nak, hari ini adalah hari kematianmu tahun depan, jadi matilah. Panji 10.000 iblis, iblis surgawi turun ke dunia. Aku melihat Kaisar Iblis Jun Xie mengangkat tangannya dan mengibarkan bendera. Bendera ini sangat istimewa, dengan ruangnya sendiri. Saat bendera dikibarkan, awan iblis mengepul dan menyapu Bima Sakti dalam sekejap. Sekelompok iblis luar angkasa keluar dari Panji 10.000 iblis. Iblis surgawi luar angkasa ini terdiri dari kelompok bayangan hitam yang menakutkan, dan semuanya telah mencapai kekuatan mengerikan tingkat penguasa alam semesta. Di dalam Panji 10.000 iblis, total 10.000 iblis surgawi tingkat ini dipelihara. Chen Yuan terkejut tanpa alasan. Orang ini benar-benar memiliki harta karun. Nak, kau sama sekali tidak tahu cara sebenarnya dari Kaisar ini. Orang-orang kuat dari semua ras di alam semesta mengira bahwa artefak terkuat Kaisar ini adalah istana Kaisar Iblis, tetapi mereka tidak tahu bahwa kartu truf Kaisar ini sebenarnya adalah Panji 10.000 iblis. Panji ini tidak memiliki tingkatan, tetapi Kaisar telah memelihara total iblis ekstrateritorial tingkat iblis di dalam Panji ini. Jika berbicara tentang bertarung di medan perang, 100 Kaisar Dewa Kosmik dari ras manusia Anda pun akan kalah, dan Kaisar ini tidak menganggapnya serius. Selanjutnya, kau harus mati dengan tenang. Sungguh. Kaisar Iblis Jun Xie adalah salah satu dari 10 Kaisar Iblis terkuat dari ras iblis. Bukan tanpa alasan. Orang ini benar-benar menyembunyikan kartu truf yang begitu besar. Tapi lalu kenapa? Apakah ini metodemu? Chen Yuan melangkah maju, dan guntur tak terbatas tiba-tiba meletus di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, guntur berkobar, mengguncang galaksi. Dengan Chen Yuan sebagai pusatnya, radius kilometer seketika berubah menjadi ladang ranjau. Ratusan iblis tingkat iblis tersapu dalam sekejap. Iblis-iblis luar angkasa ini sama sekali tidak bisa mendekati tubuh Chen Yuan. Menara waktu, keluar. Hukum waktu masih berlaku di ruang dan waktu. Chen Yuan mengangkat tangannya dan berkorban kepada menara waktu. Dengan berkat menara waktu, Chen Yuan memenjarakan ruang dengan radius 1000 juta kilometer hampir seketika. Ruang dan waktu berhenti sejenak. Di langit berbintang ini, semua benda yang bergerak menjadi diam. Termasuk iblis luar angkasa. Termasuk juga Kaisar Iblis Jiang Sai. Bahkan jika dia adalah dewa setengah langkah. Bagi orang sekuat itu, makna mendalam hukum waktu biasa mungkin tidak mampu menahannya.
Tetapi terkadang dengan berkah menara cahaya, apalagi Anda adalah dewa setengah langkah, Anda adalah dewa alam semesta, atau Anda juga telah memahami hukum waktu tingkat 7. Masih harus memberi saya hukuman yang jujur berupa berdiri selama 2 detik. Dalam 2 detik, Chen Yuan tak terkalahkan. Inilah kengerian menara waktu. Penguncian dewa awal mutlak dan iblis, ikat dia untukku. Hampir pada saat Kaisar Iblis Junxie dihentikan oleh menara waktu, Chen Yuan segera mengorbankan artefak peradaban tingkat 9 lainnya. Lagi pula, waktu untuk diam hanya 2 detik. Dalam 2 detik, bahkan jika Chen Yuan memotong Kaisar Iblis Junxie menjadi 10 atau 8 bagian, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Lebih baik menguncinya terlebih dahulu, lalu melemparkannya ke kuali kekacauan untuk memurnikannya perlahan. Keadaan waktu yang terhenti dengan cepat dipulihkan. Kaisar Iblis Junxie terstunet di tempat. Artefak tertinggi dari peradaban tingkat ke-9. Menara waktu. Benarkah itu menara waktu? Bagaimana mungkin kau memiliki senjata sihir terkenal dari 10 makhluk terkuat di alam semesta, dewa waktu, dari zaman kuno? Apa-apaan kau memiliki 4 artefak peradaban tingkat? Kaisar Iblis Junxie, yang terkekang oleh kunci dewa dan iblis awal mutlak, merasakan kulit kepalanya merinding dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini dia akhirnya mengerti. Mengapa Kaisar Dewa Naga Hitam Parasit yang memimpin pasukan triliunan orang, jatuh ke tangan seorang anak manusia terhormat. Sungguh mesum. Terlalu mesum. Kelas yang terhormat memegang 4 artefak peradaban tingkat 9. Sialan kau. Apa latar belakangmu? Dia berjuang mati-matian, tetapi kunci dewa dan iblis awal semakin mengencang. Ada juga kekuatan untuk menekan segel. Sepenuhnya membatasi semua semburan sihirnya. Kuali kekacauan, keluarlah. Tuan Tua Junxie, sekarang, kau bisa menderita sampai mati. Melihat penekanan kuali kekacauan datang, Kaisar Iblis Junxie akhirnya panik. Jika dia ditekan 2 kali lipat oleh kuali kekacauan dan kunci dewa dan iblis awal mutlak, dia tidak akan memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Momen krusial. Master Dewa setengah langkah ini, sekali lagi seorang pria kuat mematahkan pergelangan tangannya. Pencuri anjing, jika kau tidak membalas dendam ini, aku bersumpah tidak akan menjadi iblis. Roh primordial keluar dari tubuh. Kaisar Iblis bersembunyi. Raungan. Dengan raungan keras, Kaisar Iblis Junxie benar-benar menerobos ikatan jiwa dari kunci dewa dan iblis primordial, dan bahkan melarikan diri ke celah-celah di kehampaan. Dia melarikan diri tanpa jejak dalam sekejap mata. Hanya tubuh Kaisar Iblis, yang setengah dewa, yang tersisa, terikat oleh kunci sihir dewa primordial. Chen Yuan terksenjing. Bisakah kau melakukan ini? Sebenarnya Jin Chan lolos dari cangkangnya dan kehilangan seluruh tubuh iblisnya. Kau sudah tua sekali. Bisa lari seperti ini. Bahkan jika dinding tidak patuh, aku akan patuh padamu. Chen Yuan juga terdiam. Melihat tubuh iblis Kaisar Iblis Junxie, sejenak, ada yang tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Sepertinya dilemparkan ke dalam kuali kekacauan dan dimurnikan. Agak sia-sia. Bagaimana kalau kita membuat klon lain? Kebetulan roh purba iblis tua itu telah melarikan diri, dan dia bahkan tidak perlu merebut rumah itu, cukup mengambil alih dengan jiwanya. Terakhir kali aku memurnikan begitu banyak Kaisar Kosmik Parasit, kekuatan jiwa meroket. Kali ini aku membelah klon jiwa, dan seharusnya tidak terlalu menyakitkan. Chen Yuan menerima tubuh iblis Kaisar Iblis Junxie. Ngomong-ngomong, dia mengambil istana Kaisar Iblis dan Panji Wanmo. Istana Kaisar Iblis, Panji 10.000 iblis, dan tubuh Kaisar Iblis Junxie semuanya ada di sana. Bukankah ini Kaisar Iblis yang asli? Siapa lagi yang berani mengatakan bahwa Kaisar itu palsu? Sementara Chen Yuan membersihkan medan perang. Di sisi lain, Kaisar Iblis Junxie melintasi galaksi dengan kekuatan Yuan Shen. Dia harus segera kembali ke kamp belakang. Di kamp belakang, ada seorang pendekar kuat dari 9 kesengsaraan Kaisar Iblis, yang merupakan budak jiwanya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Saat ini, tubuh fisiknya telah hilang, dan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Kita hanya bisa sementara membiarkan Kaisar Iblis Kosmik mengorbankan tubuhnya dan membiarkannya pergi. Untuk sementara memulihkan basis kultivasi tingkat ke-9 Kaisar Iblis, dan kemudian melatih kembali tubuh iblis. Pada saat ini, roh primordial Kaisar Iblis, yang sedang melintasi galaksi, tiba-tiba menerima transmisi suara dari metode rahasia jiwa. Yang mulia Kaisar Iblis Junxie, ambisi serigala Kaisar Putih Parasit menyergap di galaksi harimau jahat untuk menyerang pasukan iblis kita ketika pasukan kita kembali untuk membantu, menyebabkan kerugian besar bagi pasukan kita dan demoralisasi. Galaksi jahat sedang dijarah dan dibantai, mohon Yang Mulia Iblis, cepat kembalikan pasukan untuk membantu, dan tekan pencuri tua Kaisar Putih Parasit. Bab 1515.
Ketika Jun Siemo Huang mendengar kata-kata itu, jiwanya yang hampir dipenuhi amarah runtuh, dan ketiga mayat itu melarikan diri. Kaisar Putih Tua, berani-beraninya dia melakukan ini. Ah, pencuri anjing, kau dan Kaisar menyebut kalian saudara dan saudari ketika kalian membentuk aliansi, dan ketika Kaisar memimpin pasukan untuk melawan umat manusia, kau terang-terangan menguntitku dari belakang. Kau pencuri anjing pengkhianat, aku akan membuat parasitmu membayar mahal. Niat membunuh Kaisar Iblis Jun Xie melonjak liar. Semua kebencian pada saat ini. Semuanya dialihkan ke kepala parasit Bai Huang Laur. Jika bukan karena serangan mendadaknya dari belakang, Kaisar tidak akan membagi 5.000 miliar pasukan. Jika tidak ada pembagian pasukan, dengan bantuan Istana Kaisar Iblis dan kekuatan triliunan pasukan Iblis, aku dapat membuka formasi Iblis Surgawi Wuji. Mengumpulkan triliunan kekuatan sihir dalam satu tubuh, bahkan jika anak Chen Yuan memiliki menara waktu, Kaisar pasti akan mampu membunuhnya. Dan itu pun tidak akan berakhir di medan seperti itu. Parasit, kalian bajingan, Kaisar tidak akan membiarkan kalian pergi, Kaisar tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Raungan. Ekspresi Kaisar Iblis Jun Xie berubah karena marah. Semua orang mencari alasan atas kegagalan mereka. Kaisar Iblis tidak terkecuali. Kali ini dia kalah. Kalah total. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan dia hanya menyalahkan sekelompok pencuri dari suku parasit karena menyelinap di belakangnya. Satu langkah salah dan satu langkah salah. Itulah mengapa dia kalah telak. Dia tidak setuju. Dia sama sekali tidak percaya pada Kaisar Iblis. Para parasit bahkan lebih menjijikkan daripada anak kecil Chen Yuan itu. Dalam pertempuran antara dua pasukan, keterampilannya tidak sebaik yang lain dan dia kalah. Tapi kau menyerang dari belakang, pencuri tua Kaisar Putih, dan aku pasti akan berselisih denganmu. Tak lama kemudian, roh purba Kaisar Iblis Jun Xie melintasi galaksi dan kembali ke bintang harimau jahat. Ia layak disebut sebagai bos tingkat dewa setengah langkah. Bahkan jika hanya tersisa satu Yuan Shen, tidak akan ada masalah sama sekali untuk melintasi galaksi. Kelompok yang kuat. Baru saja kembali ke Evil Tiger. Sejauh mata memandang, perang melanda langit berbintang. Satu demi satu, planet-planet hidup ras iblis dibantai dalam pertumpahan darah ras parasit. Beberapa planet bahkan hancur berkeping-keping. Semua urat spiritual planet itu telah dicuri. Ini seperti belalang yang menyeberangi perbatasan, tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun mereka pergi. Terlalu banyak, sungguh terlalu banyak. Ini kesalahan Kaisarku, Kaisar. Ini seharusnya sudah menduganya sejak lama. Serigala parasit itu ambisius. Pencuri tua Kaisar Putih telah merencanakan ini. Dia tidak mencoba melampiaskan amarahnya, juga tidak mencari balas dendam atas penindasan Kaisar. Bajingan ini benar-benar akan bertarung dengan klan iblisku yang abadi. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Raja Iblis dan menyatakan perang terhadap klan parasitmu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kaisar Iblis Jun Xie meraung hampir mengertakkan giginya. Pada saat ini, di sebuah planet peradaban tingkat 7 di galaksi jahat, sekelompok jenderal parasit yang baru saja menduduki planet ini. Sebuah pesta perayaan telah dimulai. Dibandingkan dengan pemandangan tragis pasukan iblis, itu jelas membentuk kontras yang tajam. Hahaha. Pelatihnya bijaksana, dan para bawahannya mengucapkan selamat. Dalam pertempuran ini, pasukan kita menyergap pasukan iblis, memusnahkan 2.000 miliar musuh, menangkap 500 miliar, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, mengalahkan mereka sepenuhnya. Dan pasukan kita hanya kehilangan kurang dari 500 miliar, yang dapat digambarkan sebagai kemenangan total. Pada saat yang sama, setelah pertempuran ini, sepertiga dari prajurit kita dari ras suci telah menggantikan tubuh prajurit elit dari ras iblis, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, kita juga merebut 3.000 miliar baju besi, 7.000 miliar pedang, 1 miliar urat planet, 1.000 juta kapal perang antariksa, juta pesawat ruang angkasa, dan berbagai urat mineral, batu spiritual, material alami dan harta karun bumi, belum lagi jumlahnya. Setelah gelombang pasukan kita mencernanya, kekuatan keseluruhan pasukan pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Seorang jenderal tingkat terhormat dari suku parasit mulai melaporkan statistik. Bagus, bagus. Piala-piala ini akan diberikan satu persatu sesuai dengan jasa Kaisar. Kata Kaisar Putih dengan santai. Begitu kata-kata itu keluar, semua prajurit tiba-tiba menjadi bersemangat. Komandan ini hebat. Komandan Kaisar Putih tak terkalahkan. Aku bersedia menjadi komandan, dan aku akan mati. Aku bersedia menjadi panglima tertinggi, dan aku akan mati. Laporan gelombang. Saat itu, seorang reporter perang masuk. Bos, semua pemimpin, laporan pertempuran terbaru dari galaksi Bima Sakti barusan.
Kaisar Iblis Junxie memimpin pasukan 5.000 miliar untuk menyerang galaksi Bima Sakti, tetapi dibalas oleh Legiun Bima Sakti. Pada akhirnya, seluruh pasukan dimusnahkan di dekat galaksi Biduk. Saya dengar bahkan Kaisar Iblis Junxie sendiri jatuh ke galaksi Bima Sakti, dan tubuh Iblis Kaisar Dewanya digantung di tiang bendera manusia oleh anak Chen Yuan, dan itu direkam sebagai video dan diunggah ke jaringan bintang alam semesta. Anak Chen Yuan itu sangat sombong, dia bahkan berteriak kepada semua ras di alam semesta, siapapun yang berani menyerang galaksi Bima Sakti, nasib iblis tua Junxie akan menjadi harga yang harus kau bayar. Kejadian ini telah menyebabkan guncangan di semua ras di alam semesta. Bagian dalam langit berbintang manusia juga terkejut. Reporter itu selesai berbicara. Video jaringan bintang juga diunggah. Para pemimpin berbagai suku parasit tiba-tiba berseru. Apakah iblis tua Jiangxai benar-benar nyata? Keagungan yang terpancar dari tubuh iblis Kaisar Dewa sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Kudengar iblis tua Junxie adalah Master Dewa setengah langkah. Dia adalah salah satu dari 10 Kaisar Dewa alam semesta terkuat dari klan iblis. Dia jatuh ke tangan anak-anak Chen Yuan. Bagaimana mungkin? Mungkin. Juga dia tidak jatuh, tetapi roh purba dipaksa untuk melarikan diri. Bahkan jika roh purba melarikan diri, itu pasti luka serius, dan aku khawatir itu tidak akan pulih dalam puluhan ribu tahun. Mengerikan. Galaksi Bima Sakti memiliki kekuatan seperti itu. Keluargaku mengirim triliunan pasukan untuk menyergap, tetapi hanya memusnahkan 2.000 miliar iblis elit. Putra Chen Yuan mampu memusnahkan pasukan 5.000 miliar yang dipimpin oleh Junxie dan Kaisar Iblis sendiri. Apakah airnya terlalu dalam? Para prajurit memikirkannya dengan saksama. Segera merasakan ketakutan yang masih membayangi. Seandainya mereka tidak mengikuti keputusan yang mulia, mereka tidak akan duduk di sini minum anggur perayaan kali ini. Mungkin merekalah yang memusnahkan seluruh pasukan. Memikirkannya, semua pemimpin berkeringat dingin. Yang mulia Kaisar Putih bijaksana. Komandan, keputusanmu benar. Kita picik. Jika kita memimpin pasukan untuk menyerang Bima Sakti kali ini, konsekuensinya akan mengerikan. Kekuatan macam apa yang tersembunyi di galaksi Bima Sakti, kekuatan itu benar-benar dapat menghancurkan pasukan Kaisar Dewa Naga Hitam dan Kaisar Iblis Jiangxai. Bukankah tempat ini terlalu aneh? Mungkinkah ada dewa alam semesta yang bersembunyi di gugusan bintang ini untuk berlindung? Mungkin itu benar-benar mungkin. Bukankah ada dewa 9 teratai di antara umat manusia? Bagaimanapun, berita ini adalah kabar baik bagi pasukan kita. Kita khawatir setelah serangan mendadak terhadap pasukan iblis ini, iblis tua Junxie tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia pasti akan memindahkan pasukannya ke utara dan memulai perang dengan kita. Jadi kita relatif menahan diri dalam menyerang galaksi jahat. Sejauh ini, kita hanya menyerang kurang dari 1/10-nya. Tetapi sekarang iblis tua Junxie telah jatuh, atau hanya tersisa satu roh purba, tidak ada yang perlu ditakutkan. Para elit galaksi sihir jahat telah tercerai-berai, memanfaatkan kesempatan ini, lebih baik untuk menghancurkan galaksi sihir jahat dalam satu serangan. Kali ini Kaisar Putih bahkan tidak berbicara. Sudah ada pemimpin lain yang menawarkan diri untuk menduduki galaksi jahat. Orang baik. Kalian benar-benar anjing. Bab 1516. Bos, tolong bertarung dan rebut peradaban tingkat 7, bintang awan iblis. Komandan, bawahan saya, tolong bertarung untuk merebut bintang jahat tingkat 7. Komandan, bawahan saya mengajak Anda untuk bertarung dan merebut Kaisar Tianxing tingkat 7. Komandan, bawahan saya mengajak Anda untuk bertarung dan merebut bintang jiwa pertempuran tingkat 8 dari ras iblis. Bos. Sekelompok pemimpin terhormat dan Kaisar Dewa telah meminta untuk bertarung, bersemangat untuk mencoba. Klon Kaisar Putih melihat semangat mereka begitu tinggi. Hanya mengangguk acuh tak acuh. Semua perwira dan prajurit dengarkan perintah. Mulai sekarang, pasukan kita akan dibagi menjadi 10 kelompok untuk merebut 10 planet peradaban tingkat tinggi di galaksi jahat. Kaisar ingin kalian sepenuhnya menaklukkan seluruh wilayah iblis tua Junxie dalam waktu 3 bulan, apakah kalian yakin? Klon Kaisar Putih bertanya dengan lantang. Tanda seru petik 2. Ya. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Yang Mulia Kaisar Putih, dan saya akan mati. Semua pemimpin suku parasit meraung dengan gembira. Saat ini, mereka sudah mengagumi strategi militer Yang Mulia Kaisar Putih dari lubuk hati mereka. Meskipun Kaisar Putih Iblis Perang sebelumnya telah melakukan prestasi militer yang hebat, kekuatannya mengguncang dunia. Tetapi setiap kali ada perang, adik-adik di sekitarnya menderita banyak korban. Terkadang bahkan sampai lebih dari %. Dalam hal ini, bahkan jika Kaisar Putih menang, itu hanya untuk dirinya sendiri. Bawahan di sekitarnya hanyalah umpan meriam. Tetapi sekarang berbeda. Yang Mulia Kaisar Putih tidak hanya berani dan tak terkalahkan, tetapi juga menguasai strategi militer yang luar biasa. Ini bukan hanya gegabah seperti sebelumnya.
Ini dapat membawa lebih banyak manfaat bagi bawahannya. Dia secara alami akan menerima lebih banyak dukungan. Prestisenya langsung penuh. Sementara para pemimpin suku parasit merasa gembira. Klon Kaisar Putih termenung dalam-dalam. Dengan situasi umat manusia saat ini, bahkan jika aku bekerja sama dengan tubuh utama dan menguasai galaksi untuk sementara waktu, ini masih tidak berarti dibandingkan dengan situasi saat ini di mana seluruh umat manusia dikalahkan. Aku bisa menguasai satu galaksi, tetapi ada ribuan dan ribuan galaksi di wilayah umat manusia. Dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak bisa sepenuhnya mengatasi situasi ini. Pasukan mekanik Wang Chai membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkembang. Jika kali ini dapat memicu perang skala penuh antara iblis dan parasit, itu pasti akan mengurangi banyak tekanan pada umat manusia. Hanya menduduki galaksi jahat saja seharusnya tidak cukup untuk memprovokasi perang skala penuh antara kedua ras. Apakah kalian ingin menambah api? Para jenderal parasit ini memandang Kaisar Putih dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tiba-tiba aku tersadar. Memang, kita tidak bisa terlalu senang. Meskipun elit iblis di planet-planet utama galaksi jahat telah dimusnahkan 7 atau 8 kali, menduduki galaksi jahat seharusnya mudah, dan ada juga agen rahasia parasitku yang bekerja di dalam dan di luar. Tetapi setelah menduduki galaksi Siemo, Kaisar Iblis King Chang, yang merupakan teman dekat Kaisar Iblis Jiang Sai, pasti tidak akan tinggal diam. Dan wilayah kekuasaan Kaisar Iblis King Chang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Kaisar Iblis Jiang Sai. Jika Kaisar Iblis King Chang memimpin pasukan untuk mendukungnya, aku khawatir itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Ras iblis pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu Kaisar Moki memikirkan hal ini, wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Meskipun Siemo Xinghe gemuk, tapi jika ingin memakannya, harus membayar harga yang mahal. Laporkan gelombang. Laporkan kepada komandan, dan semua pemimpin, ada sesuatu yang salah. Laporan pertempuran mendesak baru saja datang dari galaksi Bayu. Legiun ekspedisi ras manusia, memimpin pasukan ratusan miliar, tiba-tiba menyerang galaksi Bayu. Karena prajurit elit kita, mereka semua dikirim untuk menyerang galaksi iblis. Pertahanan belakang kosong. Garnisun galaksi Bayu mundur terus-menerus. Aku khawatir mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Aku juga meminta semua pelatih dan pemimpin untuk segera kembali ke pasukan untuk memberikan dukungan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat itu hening. Pada detik terakhir, para pemimpin dari berbagai suku parasit masih bersemangat tinggi. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menyiramkan air dingin ke atas mereka. Semua tersadar. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan yang tak terlukiskan. Oke. Anak manusia ini, Chen Yuan, begitu licik dan cerdik. Dia benar-benar menyerang garnisun pasukan kita sementara pasukan kita menyerang galaksi jahat. Itu tidak masuk akal, Kaisar ini ingin mencabik-cabik bocah kecil Chen Yuan ini. Chen Yuan terlalu sombong. Kita belum mengalahkannya, namun dia masih berani mengambil inisiatif untuk menyerang garnisun kita. Komandan, bawahan saya menyerukan pertempuran. Segera pimpin pasukan kembali untuk membantu, dan kita pasti akan mengusir kelompok pencuri manusia ini. Seorang pemimpin Kaisar Dewa Kosmik berkata dengan marah. Tetapi Bai Huang hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah datar. Kaisar memerintahkan agar para pembela galaksi Giok Putih segera mengevakuasi galaksi Giok Putih. Apa? Begitu Bai Huang mengeluarkan perintah ini, semua pemimpin parasit tertegun di tempat. Semua orang tidak percaya apa yang mereka dengar. Komandan, tidak, galaksi Giok Putih adalah pusat galaksi pasukan kita. Bahkan jika Chen Yuan menyembunyikan kartu trufnya yang tak terduga, kita tidak bisa dengan mudah menyerahkan galaksi Giok Putih. Ya, Komandan, sudah terlambat bagi kita untuk kembali bertahan. Galaksi Bayu telah menimbun banyak persediaan militer kita, bagaimana kita bisa menyerahkannya begitu saja? Komandan, kami akan bersumpah sampai mati untuk menjaga galaksi Bayu. Satu persatu, para pemimpin Legiun Parasit keberatan. Operasi Kaisar Putih agak keterlaluan. Jika bukan karena prestisenya yang tinggi sekarang, mungkin mereka akan curiga bahwa dia adalah agen rahasia yang dikirim oleh umat manusia. Semuanya, tolong dengarkan saya. Meninggalkan galaksi Giok Putih dilakukan dengan sengaja oleh Kaisar, silakan lihat peta galaksi terlebih dahulu. Kaisar Putih melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah peta 3 dimensi virtual galaksi muncul di depan semua orang. Peta tersebut berbentuk segi 6. Karena peta alam semesta adalah 3 dimensi, bukan model datar. Lihat, galaksi Giok Putih sangat dekat dengan galaksi di bawah yurisdiksi Kaisar Iblis King Chang. Jika Kaisar terus menyerang galaksi Iblis, Iblis Tua King Chang, sebagai teman dekat Kaisar Iblis Jiang Sai, pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang Kaisar, dan galaksi Bayu adalah titik masuk terbaik mereka.
Kaisar pertama-tama memberikan galaksi giok putih kepada rakyat. Bocah kecil Chen Yuan ini memenggal 5.000 miliar pasukan iblis, menghina tubuh iblis Kaisar Iblis di depan umum, dan menggantungnya di tiang bendera. Sungguh memalukan, bagi para iblis. Kata-kata benar-benar tak tertahankan. Kita hanya perlu menemukan cara untuk menyampaikan gambar-gambar ini kepada Kaisar Iblis Qing Chang. Iblis tua Qing Chang pasti akan membalas dendam pada putra Chen Yuan. Selama kita menambah bahan bakar ke api dan membiarkan kedua orang ini bertarung, mari kita raih keuntungannya dan menyerahkan galaksi giok putih, merebut lebih banyak galaksi ras iblis, pasti akan menghasilkan uang. Ketika saatnya tiba, Chen Yuan dan Qing Chang akan kalah. Kita tidak hanya dapat merebut kembali galaksi Baiyu, tetapi juga mengambil alih Bima Sakti, galaksi Chihe, dan galaksi manusia lainnya. Ngomong-ngomong, kita juga dapat mengambil alih wilayah Kaisar Iblis Qing Chang. Seluruh galaksi ini akan menjadi milik Kaisar. Kaisar Putih menjelaskan dengan ambisius. Sebenarnya, dia sama sekali tidak masuk akal. Tetapi pada saat ini, semua jenderal parasit tercerahkan. Tarik napas dalam-dalam satu persatu. Ternyata Komandan Kaisar Putih mengambil inisiatif untuk menyerahkan galaksi Baiyu untuk rencana yang begitu mendalam. Bab 1517. Pelatih sedang merencanakan strategi, dan bawahannya mengaguminya. Hanya saja, anak manusia ini, Chen Yuan, dilihat dari dua pertempuran sebelumnya, lawannya jelas monster dengan bakat militer yang luar biasa. Dia seperti belalang sembah yang menangkap jangkrik, dan burung oriole di belakangnya. Dia memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang situasi pertempuran. Menghadapi serangan pasukan Kaisar Iblis Jiangxai yang berjumlah ratusan miliar, dia tidak hanya memusnahkan pasukan musuh, tetapi juga mengirim pasukan ekspedisi untuk menyerang galaksi Baiyu tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa kecerdasannya luar biasa. Orang yang licik dan cerdik seperti Chen Yuan juga harus memahami prinsip pertarungan antara burung snipe dan kerang, dan keuntungan nelayan. Dia mungkin tidak harus bertarung dengan iblis tua Qing Chang. Seorang pemimpin kaisar dewa dari ras parasit menganalisis secara rasional. Meskipun kue besar yang dilukis oleh Bai Huang membuat semua prajurit bersemangat. Tetapi tidak mudah untuk menciptakan situasi seperti itu. Jangan terlalu khawatir tentang ini, aku pasti akan membuat mereka bertarung. Bercanda. Avatar Kaisar Putih dan Chen Yuan Ben adalah satu, dan jiwa serta pikiran mereka pada dasarnya sinkron. Dalam pertempuran ini, Kaisar Putih telah mencapai hasil yang gemilang. Terus tingkatkan peperangan. Terus-menerus mencaplok wilayah galaksi iblis, kebencian antara parasit dan iblis telah mencapai titik kehancuran total. Pada saat itu, kedua klan akan berperang. Kobaran api perang menyapu galaksi yang tak berujung. Avatar Kaisar Putih langsung melarikan diri. Larilah setelah selesai. Umat manusia mungkin akan mendapatkan gelombang kelegaan. Chen Yuan juga dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Tepat ketika triliunan legiun parasit mulai mencaplok galaksi iblis. Pasukan ratusan miliar yang dipimpin oleh Gu Ying, Han Suang, dan dua orang terhormat yang tak terkalahkan secara bertahap dan sepenuhnya merebut galaksi Baiyu. Galaksi Baiyu adalah salah satu galaksi skala besar kunci di bawah Kaisar Putih. Galaksi tersebut berdiameter sekitar tahun cahaya. Tata surya ini memiliki 3.000 miliar bintang. 2 triliun planet. Terdapat satelit yang tak terhitung jumlahnya. Di antara satelit-satelit tersebut, terdapat sekitar juta planet yang layak huni. Namun sebagian besar merupakan planet dengan peradaban rendah. Terdapat sekitar 500 juta planet beradab tingkat ketiga, 20 planet beradab tingkat keempat, 36 planet beradab tingkat kelima, planet beradab tingkat keenam, dan 1 planet beradab tingkat ketujuh. Di galaksi Baiyu, para prajurit pasukan ekspedisi sangat terkejut menemukan hal ini. Ada banyak planet yang dihuni manusia di sini, dan sebenarnya ada sejumlah besar manusia yang tinggal di sana. Begitu peradaban manusia ini berkembang hingga tingkat tertentu, akan terjadi kiamat. Virus yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke seluruh planet. Sebagian besar kehidupan di planet-planet ini akan berubah menjadi zombie. Mereka mulai merampok persediaan dan saling membunuh. Pada akhirnya, beberapa orang kuat lahir dan berhasil menembus tingkat langit berbintang. Tetapi segera orang-orang kuat ini akan direbut oleh parasit. Direduksi menjadi cangkang. Sama seperti membesarkan Gu, Anda tidak perlu selektif, Anda hanya perlu mampu bertahan dari segala macam cobaan di kiamat, dan menembus tingkat langit berbintang, itu pasti akan menjadi bibit yang baik. Setelah bibit semacam ini diparasit oleh rumah yang merebutnya, semuanya tumbuh sangat cepat. Di galaksi Baiyu, setidaknya ada puluhan juta planet yang tumbuh menurut model ini. Di antaranya bukan hanya ras manusia, tetapi juga elf, ras darah, ras kurcaci, ras kuat, dan sebagainya. Bintang jiwa air hanyalah sebuah planet yang sangat tidak mencolok dengan kehidupan biasa di galaksi Baiyu.
Di planet ini, perkembangan peradaban telah mencapai titik di mana ia dapat menjelajahi alam semesta dan langit berbintang. Tetapi 3 tahun yang lalu, kiamat terjadi, dan virus mengerikan menyebar ke seluruh dunia. 90% dari semua makhluk berubah menjadi zombie. Mereka menggigit ketika melihat siapapun, dan mereka akan terus berevolusi. Perkembangan peradaban manusia kembali ke bentuk asalnya dalam sekejap. Dalam 3 tahun terakhir, ketertiban telah runtuh, bencana alam dan buatan manusia telah menghancurkan planet ini menjadi berantakan. Seorang saudara laki-laki dan perempuan telah berjuang selama 3 tahun terakhir. Mereka kelaparan selama 3 tahun penuh. Bahkan kulit kayu pun dimakan. Ia juga secara tidak sengaja membuat para zombie tingkat tinggi waspada. Tepat ketika hati Jiang Chen dipenuhi keputusasaan. Tiba-tiba, di langit kelabu, cahaya ilahi yang sangat terang turun ke dunia. Seketika membersihkan seluruh dunia. Awan gelap menghilang, dan puluhan miliar zombie jatuh ke tanah dan mati seketika. Semua tumbuh-tumbuhan yang membusuk mulai berakar dan tumbuh dengan cepat. Sinar matahari yang tak terlihat selama 3 tahun muncul kembali. Aku melihat bayangan seorang dewi tak tertandingi berdiri dengan bangga di atas langit. Dengan lambaian tangannya, dia memurnikan seluruh planet. Apakah ini dewa? Wow! Para penyintas yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar. Mulai bersujud. Di dunia ini, adakah orang sekuat ini? Suatu hari nanti, aku, Jiang Chen, juga akan menghancurkan langit berbintang dan menjelajahi lautan bintang. Bayangan dewi itu berlama-lama di hatinya. Bayangan dewi ini tidak tinggal terlalu lama di planet ini. Ia baru saja memurnikan dan membasmi virus zombie. Baru saja menaiki kapal perang luar angkasa peradaban tingkat 6. Sungguh menyedihkan. Para pencuri parasit ini benar-benar telah melepaskan virus zombie dalam skala besar di begitu banyak planet yang dihuni manusia, hanya untuk memilih tubuh parasit bagi mereka. Sungguh menjijikkan. Lin Ziluo berkata dengan marah. Aku tidak begitu mengerti. Bukankah ini wilayah bintang para parasit? Mengapa ada begitu banyak planet manusia? Zhao Yuqi bertanya dengan bingung. Itu cerita panjang. Konon, 5.000 juta tahun yang lalu, Galaksi Bayu juga merupakan wilayah bintang ras manusia, tetapi kemudian diserbu oleh ras parasit. Ras parasit itu sendiri hidup dengan menumpang pada tubuh ras lain, jadi tidak mengherankan jika ada kehidupan manusia di planet-planet ini. Lan Xingyue menjelaskan dengan sangat sabar. Akhirnya, setelah 5.000 juta tahun, galaksi ini akhirnya direbut kembali oleh ras manusia. Ketika medan bintang utama ras manusia mundur secara bertahap, Chen Yuan tidak hanya tidak membiarkan Bima Sakti jatuh, tetapi juga merebut galaksi Baiyu dan membangun galaksi lain. Mungkin ini bukan masalah besar, tapi ini jelas merupakan pendorong semangat umat manusia yang sedang rendah saat ini. Kata Gu Yuezi dengan tatapan yang semakin kagum. Menghadapi pasukan Kaisar Iblis Jiangxai, Chen Yuan tidak hanya meraih kemenangan telak, tetapi juga melakukan serangan balik dan menaklukkan galaksi Baiyu. Ini hanyalah strategi, kemenangan menentukan ribuan mil jauhnya. Bagaimana dia tahu bahwa pertahanan galaksi Baiyu kosong, dan bahwa pasukan parasit akan menyerang galaksi jahat? Penilaian dan pemahamannya tentang situasi sangat tepat, dia memang seorang pemimpin sejati. Saat ini, Chen Yuan, setelah membersihkan medan perang langit berbintang, mulai memurnikan avatar Kaisar Iblis. Sistem. Saya ingin memahami tingkat kedua dari metode rahasia cloning jiwa yang merebut tubuh. Ding. Untuk memurnikan tingkat kedua dari teknik rahasia ini, host perlu mengonsumsi 200 juta poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah host sudah mengonsumsinya? Konsumsikan. Ding. Setelah dikurangi 200 juta poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 51.560.000. Ding. Penyegelan avatar jiwa host berada di tingkat kedua latihan selesai. Jiwa terbelah, parasit merebut rumah. Maju. Dari tengah alis Chen Yuan, aura emas terbang keluar dan langsung menyerang tubuh Kaisar Iblis Jun Xie. Pihak lain adalah tubuh dewa setengah langkah, dengan tubuh emas yang tak terkalahkan. Jika ingin menduduki tubuh seperti itu, jiwa-jiwa biasa mungkin akan terbunuh jika mendekat, tetapi jiwa Chen Yuan telah ditempa hingga mendekati keabadian. Ketangguhan jiwanya bahkan lebih baik daripada Kaisar Iblis Jiangxai yang sebenarnya. Ditambah dengan metode rahasia keluarga parasit untuk merebut tubuh, tidak sulit untuk mengendalikan tubuh ini. Sebenarnya, Kaisar Iblis Jiangxai telah menempa tubuhnya dengan kekuatan sihir tertinggi selama ratusan juta tahun. Tubuhnya telah mendekati alam dewa penguasa alam semesta yang sebenarnya. Hanya jiwanya yang belum ditempa ke alam jiwa abadi. Jadi, ia terjebak pada langkah ini. Ini juga merupakan langkah tersulit. Saat jiwa Chen Yuan merebut Kaisar Iblis, tubuh dan jiwa menyatu, dan perubahan kualitatif terjadi secara tiba-tiba.
Bab 1518. Aku melihat di atas galaksi. Nebula yang semula menutupi seluruh langit tiba-tiba terkoyak oleh semburan udara ungu yang megah. Disertai dengan ki ungu purba yang turun ke alam semesta. Detik berikutnya, seluruh galaksi. Tidak. Seharusnya berpusat di Bima Sakti, dengan radius 100 galaksi, luas mendekati 80 miliar tahun cahaya, dan total triliun planet hidup. Semuanya secara kolektif tampak sebagai visi langit dan bumi yang aneh. Pada saat ini, bahkan pasukan galaksi dari berbagai ras yang bertempur sengit berhenti karena visi ini. Di langit berbintang yang tak berujung, satu demi satu teratai darah hitam tiba-tiba muncul. Memancarkan energi sihir yang bergelombang. Detik berikutnya, hantu-hantu jiwa iblis di seluruh langit muncul dari udara tipis, dan mereka semua berlutut dan membungkuk ke satu arah, seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada kelahiran seorang raja iblis yang tak tertandingi. Saat ini, banyak sekali orang kuat dari ras manusia. Parasit yang kuat, ras iblis yang kuat, para penguasa dari semua ras di alam semesta. Semua orang ketakutan. Miliaran jiwa di planet ini semuanya terstunet. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Satu demi satu, para ahli tingkat penguasa, tingkat terhormat, dan bahkan tingkat kaisar dewa alam semesta semuanya menatap langit berbintang dengan mata yang dalam. Bahkan tubuh mereka pun mulai gemetar. Ini adalah teratai sihir yang mengembang di bumi, pemujaan jiwa iblis, dan seorang master iblis kosmik yang tak tertandingi, telah lahir. Terlalu menakutkan. Pemandangan langit dan bumi ini telah menyapu ratusan juta tahun cahaya. Apakah ini tempat kelahiran Raja Iblis Kosmik? Hahaha, seorang Raja Iblis tak tertandingi lainnya telah lahir di antara kekuatan besar klan iblisku. Sejak itu, klan iblisku memiliki 9 Raja Iblis Kosmik. Aku hanya ingin bertanya siapa lagi yang ada. Siapa Raja Iblis yang lahir kali ini? Klan iblis sudah kuat, tetapi sekarang Raja Iblis ke-9 telah lahir. Ini sama saja dengan menambah luka pada umat manusia kita. Tepat ketika pikiran kekuatan kosmik yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Saat ini, seseorang berkelana di galaksi dan belum menemukan jiwa kaisar iblis yang telah merasuki tubuhnya. Merasakan tubuh emas iblisnya, dia benar-benar kehilangan kontak dengannya, dan bahkan jejak spiritualnya di dunia kaisar iblis pun terhapus sepenuhnya. Jun Siemo Huang hampir memuntahkan seteguk darah lama di tempat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa tubuh iblisku benar-benar kehilangan kontak denganku? Mungkinkah tubuh iblisku telah dimurnikan dan diambil? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Kultivasiku telah menembus alam dewa setengah langkah, terutama untuk penempaan tubuh emas dari tubuh iblis, yang telah mencapai alam tubuh iblis yang tak terkalahkan. Itu juga jauh dari tubuh master iblis. Hampir sama. Mustahil bagi seorang kaisar dewa biasa di alam semesta untuk merebut tubuh iblis kaisar. Begitu dia memasuki tubuh iblis kaisar, dia akan secara otomatis ditelan dan dimurnikan. Bagaimana mungkin dia direbut? Kaisar ini hanya selangkah lagi. Pergi ke lautan kekacauan dan tempa roh primordial ke alam jiwa abadi. Pada saat itu, dunia kerajaan Tuhan, jiwa abadi, dan tubuh iblis abadi akan menyatu menjadi satu tubuh dan menerima baptisan energi ungu purba. Kau bisa menembus alam penguasa iblis kosmik dalam satu lompatan, menjalani kehidupan yang sama dengan langit dan bumi, berbagi kecemerlangan yang sama dengan bintang dan sungai, berbagi asal-usul alam semesta yang sama, dan hidup selamanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jun Siemo Huang Yuanshan menjadi mengamuk. Mentalitasnya benar-benar hancur. Dia tidak bisa memahaminya, tubuh iblisnya yang tak terkalahkan akan diambil oleh seseorang. Tanpa jiwa abadi, merebut tubuh iblis yang tak terkalahkan sama saja dengan mencari kematian. Tapi dengan jiwa abadi, bukankah mereka yang memiliki jiwa abadi adalah semua master tertinggi alam semesta tingkat dewa? Bagaimana mungkin seorang bos tingkat ini jatuh cinta dengan tubuh iblis seorang master dewa setengah langkah? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tunggu sebentar. Mengapa Chen Yuan memiliki menara waktu? Kaisar saya tampaknya dibutakan oleh amarah sebelumnya. Menurut petunjuk sebelumnya, bukankah menara cahaya telah diambil oleh pencuri tua Kaisar Putih? Jika bukan karena ini, mustahil bagi Kaisar Putih untuk melarikan diri dengan selamat di bawah pengepungan gabungan 5 Kaisar Dewa Manusia, Kaisar Dewa Xiao Kuno, Kaisar Salju, Permaisuri Xuanling, Kaisar Dewa Awal Mutlak, Kaisar Api. Tapi ketika Kaisar bertarung melawan anak Chen Yuan, menara cahaya muncul di tangan Chen Yuan. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Jun Xie langsung tercerahkan, dan tiba-tiba menyadari. Dia mengerti. Dia akhirnya paham. Begitu. Kaisar seharusnya sudah menduganya sejak lama. Bocah kecil dari ras manusia ini, Chen Yuan, telah dirasuki oleh pencuri tua Kaisar Putih. Parasit itu juga mahir dalam metode rahasia penyekapan avatar jiwa. Setelah ia merasuki Chen Yuan, ia masih mempertahankan tubuh binatang Kaisar Putih. Kemungkinan ini sangat tinggi.
Semua orang telah tertipu oleh pencuri tua ini. Kaisar Putih mahir dalam hukum jiwa. Ketangguhan jiwanya tidak kalah dengan kaisar ini, bahkan melampaui kaisar ini. Kekuatan jiwa semacam ini yang mendekati tingkat dewa alam semesta memang benar adanya. Sangat mungkin untuk berhasil merebut tubuh iblis kaisar. Ada juga kaisar dewa naga hitam dari ras parasit. Kudengar dia memiliki hubungan buruk dengan kaisar putih. Dia sudah lama berkobar. Dia menggunakan identitas Chen Yuan dari ras manusia untuk membasmi para pembangkang, menjebak ras yang sama, dan mencaplok wilayah bintang di bawah kaisar dewa naga hitam. Ketika kaisar menyerang Bima Sakti, dia menyelinap ke galaksi jahat. Chen Yuan, seorang anak dari ras manusia, jika dia tidak menjadi parasit bagi orang yang kuat dan perkasa, bagaimana mungkin kecepatan terobosan kultivasinya begitu luar biasa? Baiklah, jadi ternyata semua ini adalah konspirasi darimu, pencuri tua. Parasit, Bai Huang, tunggu aku. Jun Siemo Huang memberikan beberapa petunjuk. Akhirnya, semua tempat yang salah dianalisis satu persatu. Klan Parasit dan Chen Yuanli seharusnya bekerja sama. Gelombang ini sepenuhnya merupakan gelombang kerjasama. Tuannya, Kaisar Iblis, telah dikomplot. Tentu saja, dia juga berpikir apakah Bai Huang diculik oleh Chen Yuan. Namun begitu pikiran itu terlintas di benaknya, ia langsung menepisnya. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Apa sebenarnya keberadaan Kaisar Putih? Kaisar Dewa yang telah menguasai hukum jiwa hingga tingkat kesempurnaan ketujuh. Terlebih lagi, parasit secara alami pandai merebut rumah dan memparasit. Jiwanya juga lebih istimewa daripada makhluk kosmik lainnya. Terlahir sebagai ahli dalam memanipulasi kesadaran pikiran. Sebagai pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa, Kaisar Putih telah menguasai manipulasi jiwa hingga tingkat mahir. Sejahat apapun Chen Yuan, ketika ia menjadi parasit, ia hanyalah seorang anak tingkat terhormat. Ini bukanlah keberadaan dengan tingkat kekuatan yang sama dengan Kaisar Putih. Oleh karena itu, pastilah waktu Kaisar Putih telah tiba, dan itulah sebabnya anak Chen Yuan diculik. Semua ini, pencuri tua Kaisar Putih melakukannya dengan sempurna. Kau benar-benar terlihat seperti manusia. Tapi tetap saja diketahui oleh Kaisar. Parasit, Bai Huang, kalian tunggu saja murka iblisku. Segera, Kaisar Iblis Jun Xie bergegas ke perkemahan sisa-sisa pasukan iblis. Dia memerintahkan pelayan jiwanya untuk menyerahkan tubuh Kaisar Iblis tingkat 9. Untungnya, ada pelayan jiwa tingkat ini, jika tidak, gelombang ini akan benar-benar menghantam dengan keras. Yang mulia Kaisar Iblis, bagaimana Anda bisa berakhir dalam kekacauan seperti ini? Ceritanya panjang. Semua ini adalah konspirasi Kaisar Putih. Bab 1519. Kaisar Iblis Jun Xie segera menulis sebuah surat peringatan. Ia ingin melaporkan masalah ini ke Istana Iblis Suci. Pasukan iblisku yang berjumlah triliunan telah dibantai secara brutal, dan para parasit harus membayar darah mereka. Feng Mo, pergilah dan serahkan surat peringatan ini ke Aula Iblis Suci. Basis kultivasiku sekarang sangat rusak, jadi tidak pantas untuk muncul secara pribadi. Jika tidak, musuh-musuh yang telah kusakiti di masa lalu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Selain itu, aku curiga bahwa di Kam Iblis, mungkin ada banyak agen rahasia dari ras parasit. Kecepatanmu tak tertandingi, pergilah dan kembalilah dengan cepat. Baik, Yang Mulia Kaisar Iblis. Feng Mo mengangguk. Ia segera berubah menjadi gumpalan angin, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Istana Iblis Suci adalah aula pertemuan tertinggi dari ras iblis. Hanya iblis super besar di atas tingkat Kaisar Iblis yang berhak menjadi anggota Dewan Istana Iblis Suci. Jun Siemo Huang menulis semua analisisnya ke dalam surat peringatan itu. Meskipun para iblis saling bertarung, mereka juga sangat serius. Namun dalam hal persatuan dan urusan luar negeri, mereka masih sangat bersatu. Jika masalah ini benar-benar direncanakan oleh para parasit dan mereka mengkhianati janji mereka, para iblis tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, seorang Raja Iblis yang tak tertandingi baru saja lahir di klan Iblis. Kekuatannya telah melonjak. Meskipun aku tidak tahu siapa Iblis itu. Tapi itu sudah cukup untuk meningkatkan moral Jenderal Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Laporkan gelombang. Ini tidak baik, Yang Mulia Kaisar Iblis, Kaisar Putih dari klan Parasit, sekarang memimpin pasukan untuk menyerang medan bintang kita. Kekuatan Kaisar Putih sangat menakjubkan. Di bawah gelombang cahaya penghancurnya, tentara kita menderita banyak korban. Puff. Ketika Jun Siemo Huang mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah tua. Tidak masuk akal, dasar bajingan tua Kaisar Putih, kau terlalu licik. Kaisar ini menderita luka serius, basis kultivasinya sangat rusak, dan dia juga kehilangan istana Kaisar Iblis dan panji 10.000 iblis. Konfrontasi langsung mungkin bukan lawan yang sepadan bagi pencuri tua Kaisar Putih itu. Mundur.
Meskipun Jun Xie Mohuang enggan dalam hatinya, dia ingin segera membalas dendam dan membunuh pencuri tua Kaisar Putih itu. Tapi sekarang, Hu Luoping yang dianiaya oleh anjing, dan Long Yu dianiaya oleh udang di perairan dangkal. Jika itu terjadi di masa lalu, bagaimana mungkin pencuri tua ini berani melakukan ini? Boom, boom. Ketika Jun Xie dan Kaisar Iblis memimpin pasukannya untuk melarikan diri, dia menyaksikan tanpa daya medan bintang iblis di bawah yurisdiksinya dilalap api perang satu persatu, dan satu planet demi satu diserbu oleh pencuri anjing parasit. Hatinya seperti berdarah. Api kebencian semakin kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Roh-roh heroik klan iblis, dengarkan aku, dosa yang dilakukan oleh parasit terhadap klan iblisku hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Karakter Kaisar Iblis Jun Xie jelas bukan tipe orang yang menelan amarahnya. Karena gelombang ini tidak dapat dimenangkan di medan perang langsung. Pencuri tua itu memimpin pasukan 1000 miliar sisa, berputar di belakangmu, dan menyerbu medan bintang di dalam parasit. Ayo, saling melukai. Siapa cucunya? Karena kau berani menantang sungai bintang jahat, aku berani membasuh lautan parasit dengan darah. Lautan parasit dikabarkan sebagai tempat kelahiran semua ras parasit. Ada total 81 lautan parasit semacam itu. Ratusan miliar parasit dapat lahir di lautan parasit setiap hari. Tetapi tidak semuanya dapat bertahan hidup, karena parasit yang baru lahir sangat rapuh. Ras parasit tidak memiliki kesuburan, dan semuanya lahir dari lautan parasit. Jika Kaisar Jun Xie benar-benar membasuh lautan parasit dengan darah, dia mungkin akan langsung menjadi musuh publik ras parasit. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan antara iblis dan parasit. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Pada saat ini, Chen Yuan menatap avatar Master Iblis di depannya dengan ekspresi tercengang. Ada tatapan tak percaya di matanya. Setelah dibaptis oleh energi ungu purba, klon ini sepenuhnya berubah. Jiwa dan tubuh menyatu, benar-benar tak dapat dibedakan satu sama lain. Bukan hanya jiwa yang terintegrasi ke dalam lautan kesadaran, tetapi setiap sel, setiap gen, setiap tetes darah, dan setiap sumsum tulang telah terintegrasi ke dalam tubuh iblis ini. Tampaknya bahkan kuku jari tubuh iblis ini memiliki kemampuan berpikir independen. Ini adalah perasaan yang benar-benar baru. Tampaknya, selama satu sel tidak hancur, ia dapat terlahir kembali seketika, abadi. Tidak hanya itu. Ia telah dibudidayakan oleh Kaisar Iblis Jun Xie hingga berukuran 1 tahun cahaya penuh di ruang dunia kerajaan dewa. Sebuah dunia yang penuh dengan kekuatan sihir tak terbatas. Ia juga mulai sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik. Terintegrasi ke dalam daging dengan kekuatan dunia, daging adalah dunia, dunia adalah daging. Sambil menyatu dengan dunia, tubuh iblis ini mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. Dari ukuran sekitar 10 meter sejak awal. Pertumbuhan pesat hingga 100 km. 1000 juta kem. Juta kem. Juta kem. Miliar kem. Pada akhirnya, tubuh iblis ini membengkak hingga 30 miliar kilometer sebelum akhirnya berhenti. Sebuah tubuh dengan ketinggian 30 miliar kilometer. Jarak langsung dari matahari hanya lebih dari 100 juta kilometer. Artinya, tubuh klon Master Iblis Chen Yuan dapat mencapai 3000 kali lebih tinggi dari matahari. Dengan lambaian tangan, cukup untuk mendorong galaksi secara horizontal. Menghancurkan galaksi benar-benar tanpa usaha. Apakah ini dewa penguasa alam semesta? Tidak heran semua orang mengatakan bahwa di bawah dewa penguasa, mereka semua seperti semut. Kekuatan ini mungkin lebih dari 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu seorang bos setingkat dewa penguasa alam semesta ikut serta dalam perang, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Terima. Dengan sebuah pikiran, Raja Iblis menyusut dari monster raksasa berukuran 30 km menjadi seukuran Chen Yuan dalam sekejap. Dan disertai dengan gelombang energi tubuh. Iblis yang semula ganas dan menakutkan itu berubah menjadi tubuh manusia yang persis seperti Chen Yuan. Dia telah mencapai alam dewa penguasa alam semesta. Bentuk tubuh fisiknya sudah lama tidak lagi kaku pada bentuk apapun. Ia dapat berbentuk manusia atau binatang buas raksasa, atau dapat berbentuk gunung, danau, bunga dan pohon, atau planet, matahari, dan bentuk lainnya. Selama Anda berpikir, Anda dapat melakukannya. Oleh karena itu, alam dewa penguasa alam semesta tidak lagi membedakan ras. Alam ini termasuk dalam tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Namun Chen Yuan lebih mementingkan penampilan. Jadi, avatar penguasa iblis berubah menjadi pria tampan. Tidak heran jika untuk menembus dewa penguasa alam semesta, seseorang perlu menempa jiwa abadi. Tanpa jiwa abadi, seseorang tidak dapat mengendalikan tubuh mengerikan yang menyatu dengan kekuatan dunia. Meskipun avatar ini cukup beruntung untuk menembus alam dewa penguasa alam semesta, ia masih agak ragu-ragu. Penempaan jiwa abadi avatar belum mencapai tingkat yang benar-benar sempurna. Menurut ingatan avatar Kaisar Putih,
di antara parasit, ada tempat suci untuk menghangatkan dan menyehatkan jiwa, yaitu Laut Parasit. Jika air laut ini diminum, akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatan jiwa. Kebetulan tempat ini sekarang menyamar sebagai iblis, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Gelombang ini akan pergi ke Laut Parasit untuk meminjam air, mereka seharusnya tidak begitu pelit, kan? Chen Yuan dan klon Master Iblis saling memandang. Sudut mulut Avatar tersenyum tipis. Sangat jahat. Detik berikutnya, klon Master Iblis menghilang di tempatnya. Tidak perlu mengatakan apapun. Avatar dan tubuh utama terhubung dalam pikiran dan tersinkronisasi dalam berpikir. Bab 1520. Waktu berlalu begitu cepat. Baru seminggu berlalu. Sejauh ini, pasukan parasit yang dipimpin oleh Kaisar Putih telah menduduki separuh galaksi iblis. Mereka terus maju seperti bambu yang patah, menyapu bersih wilayah yang tak terkalahkan. Semakin banyak tentara parasit yang direkrut untuk berperang. Dari investasi awal sebesar triliun yuan, jumlahnya telah meningkat hingga triliun yuan. Bahkan beberapa pemula di tingkat bintang dan bahkan tingkat langit berbintang pun ikut diseret ke medan perang. Sementara Kaisar Putih dengan panik menambah pasukannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan medan bintang perbatasan ras parasit secara bertahap melemah. Laporkan gelombang. Laporkan kepada Komandan, Kaisar Tiandou yang bertanggung jawab menjaga galaksi Hongluan, baru saja menerima laporan pertempuran rahasia. Ada pasukan elit iblis. Belum lama ini, mereka mengambil jalan memutar dan melakukan serangan mendadak. Mereka secara paksa menerobos galaksi Tiandou dan sampai ke pedalaman klan kita. Kekuatan keseluruhan pasukan iblis ini sangat kuat. Jumlahnya mendekati 1000 miliar. Semuanya adalah prajurit iblis tingkat galaksi. Di antara mereka, ada lebih dari juta prajurit iblis tingkat Singhe, hampir penguasa kosmik, lebih dari tokoh iblis kosmik terhormat, dan yang terkuat adalah Kaisar Iblis tingkat 9. Kaisar Langit Dao bukanlah lawan dari pasukan iblis ini. Saya meminta dukungan dari Komandan Kaisar Putih, pasukan kecepatan. Jika tidak, jika pasukan iblis ini menerobos ke pedalaman klan suci kita, itu dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tak terbayangkan. Avatar Kaisar Putih yang menerima laporan pertempuran ini mengerutkan kening, dan matanya suram dan menakutkan. Tapi sebenarnya dia hampir tertawa terbahak-bahak. Gelombang ini benar-benar membantu saya. Sekilas, pasukan iblis ini adalah sisa-sisa elit Kaisar Iblis Jun Xie. Pasukan iblis yang telah selamat dari berbagai pertempuran dan belum dibubarkan dapat dibayangkan sebagai salah satu pasukan paling elit di seluruh suku iblis. Setelah legiun ini menerobos ke pedalaman ras parasit, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Bahkan jika mereka akhirnya ditumpas dan dibunuh, permusuhan antara kedua klan akan sepenuhnya terselesaikan. Intinya adalah, Avatar Master Iblis Chen Yuan akan segera tiba di pedalaman inti ras parasit. Mungkin para pembangkit kekuatan kosmik lainnya belum tentu tahu di mana letak 81 lautan parasit yang paling dijaga ketat oleh ras parasit. Namun Kaisar Putih tahu. Sebagai eksekutif tertinggi klan parasit, dia berhak mengetahui rahasia inti klan parasit. Dan Chen Yuan, yang mengambil alih ingatan Kaisar Putih, tentu saja juga mengetahui rahasia-rahasia ini. Di antara 81 lautan parasit, ada sekitar 7 yang paling tak tersentuh, dan 6 lautan parasit terbesar dijaga oleh 6 dewa kosmik dari ras parasit. Avatar Chen Yuan baru saja menembus dewa penguasa alam semesta, dan fondasinya saat ini belum stabil. Tidak pantas untuk bersikap keras terhadap dewa penguasa alam semesta, jika tidak, tubuh aslinya akan terlihat. Ada juga sebuah kuil dewan tertinggi ras parasit. Kuil ini didedikasikan untuk leluhur ras parasit yang terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Di dalam kuil, terdapat pembatasan super kuat yang dapat menjebak dewa penguasa alam semesta untuk sementara waktu, sehingga tidak dapat keluar masuk. Kecuali 7 lautan parasit ini. Masih ada lautan parasit yang tersisa, dan mereka tidak dapat masuk sembarangan. Karena ke-12 kursi ini secara samar-samar terdengar dikendalikan oleh avatar guru ilahi. Terlepas dari apakah rumor itu benar atau tidak, jika Anda tidak menyentuhnya untuk sementara waktu, Anda seharusnya dapat menghindari banyak masalah. Kemudian dikurangi 62 lautan parasit ini, lautan parasit yang tersisa tampaknya dapat dieliminasi sekaligus. Tetapi harus cepat, dan beritanya tidak boleh bocor. Kebetulan gelombang ini dikoordinasikan oleh pasukan iblis. Kali ini, para iblis seharusnya tidak dapat membersihkan diri dengan melompat ke Sungai Kuning. Anak iblis, kau benar-benar tidak mau mati. Tujuan mereka memimpin pasukan untuk menyerang pedalaman klan kita adalah untuk memaksa Kaisar kembali membantu. Jika Kaisar kembali membantu, pasukan elit ini mungkin lebih cepat daripada pasukan kita. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan menyelesaikan penghancuran pedalaman klan kita, terlebih lagi, kita dipaksa untuk gagal menyelesaikan pendudukan seluruh garis galaksi jahat. Jadi, pasukan kita tidak bisa mundur.
Jika kita mundur, kita akan benar-benar diperdayai oleh anak-anak iblis. Kata Kaisar Putih dengan wajah rasional. Tetapi Komandan, jika pasukan kita tidak memimpin pasukan kembali untuk membantu, begitu pasukan iblis ini menerobos blokade galaksi Tiandou, kemungkinan besar mereka akan langsung menyerbu dan menyerang lautan parasit ras suci kita. Kita benar-benar bertanggung jawab atas kejahatan ini. Kita tidak bisa menanggungnya. Seorang kaisar dewa parasit mulai khawatir. Petik 2. Tidak masalah. Pertama-tama, mereka belum tentu tahu bahwa laut parasit tersembunyi di ruang rahasia galaksi Menara Ilahi. Kedua, galaksi-galaksi utama di pedalaman klan suci kita dijaga oleh pasukan galaksi. Mungkinkah mereka tidak bisa bekerja sama untuk memusnahkan pasukan iblis ini? Mundur 10.000 langkah, para iblis benar-benar telah menemukan laut parasit, dan Kaisar Dewa Xishan yang menjaga galaksi Seng juga merupakan pembangkit tenaga tingkat 10 Kaisar Dewa. Mungkinkah mereka tidak bisa mengusir pasukan iblis biasa? Perwira iblis terkuat di pasukan ini hanya Kaisar Iblis tingkat 9, kan? Tidak perlu takut. Kaisar Putih melambaikan tangannya. Tampaknya telah diputuskan untuk tidak memimpin pasukan kembali untuk membantu, tetapi untuk terus memimpin pasukan menyerang. Kali ini, keraguan-raguan akan berujung pada bencana. Banyak pemimpin suku parasit yang hadir sebenarnya tidak mau menarik pasukan mereka, lagi pula, mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan. Melanjutkan serangan pasti akan memberikan lebih banyak keuntungan dan mencapai hasil yang lebih besar. Mereka hanya takut bertanggung jawab. Jika laut parasit benar-benar diserang. Terlepas dari apakah itu dihancurkan atau tidak, ini tidak dapat diterima oleh seluruh ras parasit. Saya khawatir saya akan diadili di pengadilan militer saat itu. Tetapi karena Kaisar Putih telah memberi perintah. Sesuatu benar-benar terjadi, bukankah Kaisar Putih masih ada? Ya, pelatih. Kita pasti akan mempercepat dan menyerang galaksi jahat itu dengan seluruh kekuatan kita. Setelah pertemuan ini, pasukan utama segera bersiap untuk berperang. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang jenderal dari suku parasit diam-diam menghancurkan batu komunikasi jalinan sihir. Di sisi lain, Kaisar Iblis Jiangxai, yang telah menerobos blokade galaksi Tiandou, dengan cepat menerima pesan rahasia ini. Sangat bagus. Ternyata laut parasit tersembunyi di galaksi Seng. Bapak Bai Huang, saya khawatir Anda tidak menyangka bahwa parasit Anda memiliki agen rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda adalah nomor satu di alam semesta dalam hal memata-matai situasi militer, tetapi Anda tidak tahu bahwa di antara legiun Anda, sejak jutaan tahun yang lalu, salah satu parasit telah dirasuki setan dan dikendalikan oleh Kaisar. Apakah Anda pikir Kaisar tidak menempatkan agen rahasia? Ini benar-benar berkat Anda kali ini, kalau tidak, Kaisar ini bahkan tidak akan tahu tempat tersembunyi laut parasit. Sampaikan perintah Kaisar, seluruh pasukan akan menyerang, dan serbu galaksi Seng secepat mungkin. Baik, Yang Mulia Kaisar Iblis. Pengungkapan yang disengaja oleh avatar Kaisar Putih juga memiliki tujuan. Aku tidak tahu apakah para iblis telah menempatkan agen rahasia di klan parasit. Jika mereka melakukannya, mereka pasti sudah tahu tempat persembunyian laut parasit. Jika kau tidak tahu, tidak apa-apa. Lagi pula, setelah avatar penguasa iblis menyerang laut parasit, dia juga akan menyalahkan kejahatan ini pada pasukan iblis. Tunggu saja sampai pasukan iblis masuk jauh ke pedalaman suku parasit, dan avatar penguasa iblis akan segera menyerang. Ada laporan rahasia dari pengkhianat. Jun Xie Mo Huang pada dasarnya tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Bai Huang juga sengaja menyembunyikan berita bahwa pasukan iblis menyerbu pedalaman suku parasit, dan bahkan merampok dan membunuh beberapa wartawan perang penting. Jadi tidak ada berita yang dikirim kembali ke galaksi dalam. Pasukan Jun Xie maju sejauh itu seolah-olah mereka berada di wilayah tak bertuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.